Udah, ya. Oke, silahkan perkenalkan diri dulu, Pak. Dari mana, berapa tahun sudah Oke, mengabdi? eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrofi. Saya mengabdi itu dari mulai 2000 Januari dua bukan Januari sih, ya Januari 2017 mulai mengajar di sekolah SMP swasta Pak, SMP Muhammadiyah awalnya mengajar di situ sampai tahun 2022. 2023 pindah ke SMP Negeri 2 Kuala Tungkal. Nah, sampai sekarang alhamdulillah masih di SMP 2 Kuala Tungkal, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Boleh screen langsung modul ajarnya, Pak. Oke, karena saya menggunakan handphone, nanti saya minta tolong Bapak membacakannya. Tapi sebelum ke sana, Pak, eh, ada yang perlu saya konfirmasi atau yang saya tanyakan, nanti saya tanya Bapak yang menjawabnya gitu. Insya Allah. Ya, jadi di modul ajar itu ada namanya kita menggunakan model pembelajaran. Menurut Bapak model pembelajaran itu untuk apa? Tujuannya apa? Manfaatnya apa, Pak? Oh, untuk model itu, Pak, untuk kolaborasi supaya anak tidak bosan ketika kita mengajar di dalam kelas. Jangan itu aja terus modelnya. Bisa modelnya menggunakan diskusi atau yang lain-lainnya, Pak. Kalau hanya monoton dengan metode-metode ceramah, mungkinan anak itu mudah bosan. Ya, Eh, ya. Kalau kita model ceramah, anak yang di belakang kadang-kadang bisa ngantuk, bisa berulah yang namanya anak-anak ya Pak. Nah, makanya kita kadang-kadang dikolaborasi. Kita lihat kondisi sesuai dengan modul ajar kita sesuaikan. Kalau materinya, nah, baru kita sampai menggunakan diskusi atau tanya jawab itu bisa atau kuis itu bisa Pak. Oke ya. Jadi model pembelajaran itu yang selama ini kita mungkin mengajar tanpa langkah-langkah pembelajaran, Pak. Selama ini kita datang masuk kelas, buka buku, kemudian disuruh anak membaca, kemudian membaca materinya, setelah itu diberikan tugas, ya selama ini. Kemudian dikasih ceramah-ceramah, kemudian terakhir dievaluasi. Selama itu kan seperti itu. Kita tanpa apa namanya, tanpa model pembelajaran. Pernah saya juga sampaikan kemarin bahwa model pembelajaran ini sama dengan mazhab, Pak ya. Ah, ya Sama betul dengan Pak. ya. Jadi kalau kita menggunakan model pembelajaran, pembelajaran kita itu lebih terarah. Apalagi sekarang kurikulum merdeka diharapkan peserta didik itu harus berkolaborasi, berpikir kritis dan sebagainya. Nah, model pembelajaran yang ditawarkan oleh PPG ya, yang ditawarkan oleh PPG itu sangat-sangat hot ya. Makanya ada PBL. PBL itu problem based learning, yang ditawarkan itu permasalahan, kemudian anak-anak dicoba untuk memecahkan masalah. Apa manfaatnya? Manfaatnya bagi anak-anak kita setelah mereka selesai sekolah, setelah mereka nanti di kehidupan nyata, mereka akan menemukan berbagai macam permasalahan. Dan setiap permasalahan itu karena mereka sudah dilatih untuk menemukan pemecahan masalah, maka mereka insya Allah akan menemukan pemecahan masalah tersebut. Karena itu terbiasa. Nah, jadi PBL, DBL, JBL itu semuanya adalah untuk memudahkan kita mengajar, ada panduannya, ada panduannya. Tidak hanya sekedar mengajar masuk kelas absensi kemudian ngasih buku buka halaman sekian baca kemudian diterangkan kasih tugas. Tidak sekedar seperti itu. Nah, itulah yang ingin diubah oleh bukan diubah ya, ingin ingin diupdate guru-guru kita
yang oleh pemerintah agar mengajar itu menggunakan model pembelajaran. Nah, kita kan diajarkan PBL, PJBL, DBL, menggunakan TPACK, berdiferensiasi dan sebagainya. Itu gunanya. Kemudian Pak, ada di dalam modul ajar juga itu LKPD. LKPD asesmen sumatif, ada asesmen formatif. Asesmen sumatif dan formatif tentu berbeda. Nah, perbedaannya itu apa, Pak? Kalau asesmen formatif itu sebelumnya kita menyampaikan materi, kita bertanya dulu apakah anak itu, misal contoh kita membahas masalah punya kami materi kami misal masalah ruksah. Nah, kita tanya dulu, tahu nggak anak-anak eh, apa ini ruksah, bagaimana? Nah, itu di awal. Nah, setelah sumatifnya setelah di akhir, hasilnya kita belajar tadi itu di mana hasilnya. Nah, di situ yang perbedaannya, Pak. Setelah kita belajar atau ujian, di ujian di UTS, nah itu saat kita kita menyampaikan soal lagi. Kita mengingat lagi, masih ingat, masih ada enggak yang pelajaran kita kemarin masih membekas. Nah, itu, Pak. Kalau menurut Oke. kami. Ya, asesmen sumatif itu gunanya untuk mengetahui pengetahuan awal, Pak ya. Iya, Pak. Untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik sebelum pembelajaran itu dimulai. Itu asesmen sumatif. Manfaatnya agar kita bisa menentukan langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan tatkala peserta didik sudah memahami misalnya 20% dari peserta didik sudah memahami materi yang akan diajarkan. Jadi yang kita berikan yaitu yang belum lagi, Pak. Iya, Pak. Maksudnya yang belum dikuasai. Nah, itulah asesmen sumatif. Kalau asesmen formatif itu adalah alat ukur. Alat ukur sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang kita buat. Nah, gitu Pak ya. Iya, Pak. Terima kasih, Nah, Pak. sekarang LKPD. LKPD itu Pak, menurut Bapak sebagai apa deh? LKPD itu kan pertanyaan, Pak ya. LKPD itu, ntar saya buka di LKPD-nya. LKPD itu eh, penting, Pak, karena LKPD itulah nanti yang arahnya, tujuannya di LKPD itu apa apa yang mau ditanyakan, apa yang mau dibahas, kasus-kasusnya seperti apa. Seperti itu, Pak. Oke, saya tambahkan sedikit Pak ya. Yang boleh, Pak. LKPD itu adalah alat bantu, ya, alat bantu untuk peserta didik memahami, ya, alat memahami materi yang sedang akan dilaksanakan. Ya, jadi ya, peserta didik dibantu oleh LKPD ini untuk memahami materi yang sedang akan, ya, sudah sedang akan Ya, diberikan. yang sudah Dia berlangsung. alat bantu aja, Pak ya, Iya, Pak, siapa? untuk memudahkan peserta didik. Nah, itulah jadi asesmen sumatif itu untuk mengetahui pengetahuan awalnya, kemudian LKPD itu proses di dalam pembelajaran sebagai alat bantu untuk memahamkan peserta didik, kemudian asesmen formatif itu untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran itu tercapai. Itu Pak ya. Ya, Pak, terima kasih. Kemudian Pak, eh, di dalam modul juga itu ada yang namanya mungkin selama ini saya lihat dari LMS itu mengupload modul kadang cuman sampai ke apa daftar pustaka tetapi pendamping atau dokumentasi pendukungnya kurang, Mak. Nah, sebenarnya yang namanya modul ajar itu dia lengkap dari perencanaan sampai materinya di sana, sampai rubriknya di sana, LKPD-nya di sana gitu. Sampai asesmennya juga di sana lengkap deh. Iya, Pak. Jadi yang selama ini saya lihat mana LKPD-nya ini, mana materinya, sumber materi pokoknya itu mana.
Sehingga modul ajar itu tidak lengkap. Nah, jadi kalau sudah namanya modul, berarti dia lengkap dengan materi. Materi itu misalnya tentang zakat dan sholat. Ya, berarti ada materinya tentang zakat dan sholat di situ. Dari buku apa diambil, dari kitab apa. Nah, ada misalnya 3 lembar atau 2 lembar. Nah, yang ditampilkan di sana sebagai apa namanya, sebagai pokok bahasannya, Pak ya. Iya, iya, Pak. Ya, kemudian LKPD itu Pak, kalau dibuat harus dibuat dengan semenarik mungkin bagi peserta didik untuk minimal melihat dulu. Sudah melihat itu mereka akan tertarik untuk membacanya. Jadi buat semenarik mungkin, apakah itu berwarna atau apakah itu bergambar dan sebagainya. Intinya LKPD itu harus menarik bagi peserta didik. Kemudian Pak, boleh bacakan Pak tujuan pembelajaran Bapak yang ada di modul ajar? Ah, untuk tujuan pembelajaran kami di sini ada 3. Kami ngambil peserta didik memahami pengertian ruksah dan dasar hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk ruksah dalam kehidupan. Yang ketiga, peserta didik dapat mempraktekkan pelaksanaan ruksah sesuai kondisi, Pak. Ya, berarti punya Bapak tujuan pembelajarannya ada enggak yang C4? Yang C4 sepertinya mengidentifikasi, Pak. Oke. Kemudian Pak, memahami itu kan terlalu umum. Memahami itu bisa saja dengan memulai membaca, bisa saja dengan menulis, bisa saja menerangkan. Nah, itu memahami itu bisa kita apa namanya? Bisa kita perinci dengan melihat KKO taksonomi belum. Oh Kemarin iya, kan sudah ada kita sampaikan. Di situ kuncinya, Pak. Kalau memahami itu kan konsepnya terlalu luas. Ya, iya, misalnya peserta didik dapat membaca ayat ini misalnya. Dapat dulu, kemudian dapat menulis. Nah, itu kan yang cerda. Tapi kalau sudah memahami itu konsepnya terlalu luas. Ya, jadi tujuannya itu terlalu berat. Kalau sudah paham itu kan iya, ya terlalu 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 memberatkan atau kita jelas tidak bisa apa namanya? Siswa itu akan sulit mencapai pemahaman sedalam itu gitu. Jadi kunci untuk melihat kata operasional tadi yaitu melalui taksonomi belum. Kalau perlu Pak, Bapak tulis di tujuan pembelajaran itu di akhir kalimatnya itu di dalam kurung misalnya. iya. Dalam kurung itu tulis saja misalnya ini C1, C2, C3, C4. Oh boleh ditambah itu, Pak ya? Sangat-sangat boleh itu untuk memudahkan kita memahami. Ya, terima kasih, Pak. Kiranya Pak, Ya, kemarin itu Pak, saya lihat-lihat kan, ya. tidak ada yang C1-nya dilampirkan di situ, Pak. Makanya kami membuat yang kayak dicontoh gitu. Nah, Iya, ya. Enggak, sangat boleh. oh iya, Pak, terima kasih, Pak. Ya. Kemudian ada di dalam modul ajar kita itu kata atau kalimat pemantik. Menurut Bapak kalimat pemantik itu tujuannya untuk apa, Pak? Kalimat pemantik itu untuk memancing respon anak, Pak. Oke, kemudian ada apersepsi. Apa apersepsi? Persepsi itu kita mengulas tentang materi kita sebelumnya. Masih ingat dak anak itu materi kita misalnya babnya tentang sholat, masih ingat dak materi yang sholat sedikit kita mengulas. Oke, kita lihat coba lihat di pendahuluan Bapak apakah itu ditulis ada Ah, apersepsinya. Kebetulan Pak kami di dalam modul tidak kami tulis di pembukaan karena menurut kami eh, persepsi itu di pembuka. Setelah mengecek, nah itu langsung persepsi. Makanya kami tulis di dalam pembukaan. Pembukaan. Mana pembukaannya, Pak? Coba Jadi Pak, baca dulu. guru membuka dengan doa dan mengecek kehadiran siswa. Hmm. Persepsinya kami tidak tuliskan dengan menyanyikan lagu.
karena menyanyikan lagu itu biasanya di sekolah, terutama di sekolah kami, setiap mulai pembelajaran pelajaran apapun itu wajib dengan kepala sekolahnya menyanyikan lagu wajib minimal satu sebelum Oke. belajar. Oke. Terus baca apa lagi Pak? Yang kedua, guru menyampaikan tujuan dan pengantar konsep ruksah. Oke. Nah, sekarang kan di atas tadi itu ada pertanyaan pemantik kan? Ya. Nah, pertanyaan pemantik itu kapan ditanyakan kepada peserta didik? Eh, Pertanyaan pemantik itu di pendahuluan, Pak. Ya pendahuluan. Nah, Bapak tambah saja. Oh, Di ditambah, Pak. enter ditambah yang pertama itu pertanyaan pemantik, kemudian keduanya apersepsi, kemudian yang ketiganya langsung itu mau menyampaikan tujuan pembelajaran. Buat sesederhana mungkin, punya Bapak ini kan sudah ringkas. Iya, Pak. Jangan terlalu menjelimet, jangan terlalu apa namanya, jangan terlalu ribet kata-katanya. Buat kalimat Bapak sendiri yang Betul, Pak. mudah Bapak pahami sendiri. Nah, jadi modul Makanya, ajar yang kita pegang itu kan untuk kita sendiri gitu kan. iya, Pak. Memudahkan Nah, kita, Pak, jadi panduan. ya, mudahkan jangan terlalu memakai bahasa-bahasa yang kita tidak memahami. Makanya, Misalnya kita tidak memahami bahasa apersepsi. Apalah persepsi ini? Ini contoh Pak ya. Saya buat gini aja. Peserta didik ditanya pembelajaran yang lalu dan mengaitkan dengan pembelajaran sekarang. Nah, itu kan bahasa-bahasa kita sendiri gitu kan. Nah, kalau kita tidak memahami istilah-istilah tersebut. Tetapi kalau kita paham misalnya apersepsi, udah cukup peserta didik atau ditulis apersepsi, udah cukup. Cuman kalau bisa ditulis di itu misalnya apersepsi, pembelajaran lalunya tentang apa, pembelajaran sekarangnya tentang apa. Biar kita modul ajar itu tahan, bukan tahan apa, bisa kita manfaatkan di tahun-tahun yang mendatang. Nah, kadang-kadang kita bingung kan dengan modul ajar. eh, nggak betul. Ya, Tahapannya, lupa sudah waktu membuatnya, iya betul. Waktu membuatnya memang memang ingat, tetapi nanti setahun yang akan datang udah bingung. Apanya yang mau persepsi kemarin pelajaran apa ya? Gitu. ya, Pak. Kemudian Pak, di pemantiknya, kalau pemantiknya itu, kalau seandainya Bapak ditakutkan lupa, copy paste pertanyaan pemantik itu langsung ke pendahuluan situ. Misalnya pertanyaan ada tiga, di situ Bapak menulis peserta didik diberikan pemantik, kemudian enter, kemudian pastikan ke pertanyaan pemantiknya Tapi, supaya itu tidak lupa. betul, betul. Cuman kalau Nah, dimasukkan semuanya, kira-kira pembukaannya terlalu banyak nih, enggak, Pak, nanti? tidak masalah Pak. Yang penting Bapak ingat, kadang-kadang gini, pertanyaan pemantiknya bagus dan sebagainya, tapi tidak terlaksana. Tetapi kalau kita kita letak di situ, kita copy paste di situ, mengingat kita. Nanti kan gini, dalam PPL itu maupun di Perticing kemarin itu disandingkan antara modul ajar Bapak dengan praktek Bapak. Nah, disandingkan apakah ada yang terlewatkan atau sesuai rencana. Makanya saya sampaikan kemarin bahwa rencana yang paling bagus itu adalah sesuatu yang direncanakan tetapi terlaksana gitu. Banyak rencana-rencana, ide-ide yang bagus tetapi tidak terlaksana, jadi tidak bagus idenya. Iya. Nah, jadi untuk mendukung itu misalnya Bapak takut lupa pertanyaan pemantik nih waktu mengajar. Maka sebagusnya letak aja di pendahuluan itu. Itu usulan saja, Pak. Kalau Bapak takut lupa, kalau tidak masalah, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, masukannya. Iya, karena di dalam pendahuluan Bapak kan tidak ada itu. Ya, Pak. Saya ambil cuma dua, Pak. Iya. Oke, nanti tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini kan apa namanya sudah ada. Iya, Pak, di Itu atas. tetap ingat kita. Itu wajib disampaikan, Pak. Iya, Pak. Wajib disampaikan setiap di pendahulu, Pak. Persepsi juga wajib agar biar nyambung gitu. Kemudian ini modul ajar PBL, PJBL Pak atau DBL? PBL, Pak. Oke, PBL. Saya lihat di kegiatan intinya Kegiatan inti. Nah, ini, Pak. ada sintaknya Pak. Ada, Pak. Oke, ada orientasi masalah, ada pembentukan kelompok, Iya, ada Pak. penyelidikan, ya kan? Iya, Pak. Sekarang di modul ajar Bapak ini yang menjadi
apa namanya, menjadi media ya. Medianya itu media, kasusnya itu apa, Pak? Apakah itu foto atau tulisan atau video? Foto, Pak. Foto. Jadi gimana Pak permasalahannya? Itu di foto itu kami masukkan di kegiatan inti, di dalam modulnya itu ada gambar, kami tampilkan. Gambar itu ada dua gambar. Yang pertama itu gambar orang lagi sholat di dalam kendaraan, lagi duduk. Yang kedua, foto orang lagi sholat dalam keadaan berbaring. Nah, itu tentang materi ruksah. Jadi kami nyampaikan anak-anak, kita lihat dulu ilustrasinya. Ini fotonya, kira-kira kita hari ini materinya apa tentang ruksah. Nah, kira-kira gambar ini hubungannya dengan materinya di mana? Bisa kita mancing dulu, Pak, seperti memantik lah. Kalau pemantiknya di pendahuluan, Mbak. Kalau Betul. kegiatan di, di pendahuluan. Nah, jadi kita menampilkan ilustrasi, memberikan gambaran situasi terkait. Nah, ginilah kalau kita eh, sebagai orang Islam itu tidak memberatkan. Nah, contoh, misal kita dalam kendaraan, boleh kita melaksanakan sholat dalam keadaan duduk. Kalau tidak oke, ada air, boleh dengan tayamum. Nah, kalau kita dalam kondisi sakit, nah inilah gambarnya, boleh dengan berbaring. oke, oke, Pak. Boleh saya masih ngasih masukan sedikit, Pak ya? Ya, boleh, Pak. Ah, PBL ini, Pak, dia peserta didik mencari pengetahuan secara mandiri dulu. Ya, Nah, jadi seperti ini, misalnya saya contohkan misalnya saya menampilkan sebuah video ya, menampilkan sebuah video yang harus dipecahkan dan dicari informasinya terserah melalui dari mana. Saya tampilkan sebuah video harimau. Harimau itu sedang masuk desa, ya. Harimau itu masuk desa. Ntar. Jadi harimau masuk desa itu sedikit saja videonya. Kemudian anak-anak tertarik melihat, kemudian cukup sedikit dan dilihat dan diperhatikan anak, anak menganalisa dan pertanyaan LKPD misalnya apa penyebab harimau masuk desa. Nanti peserta didik coba mencari informasi dari berbagai sumber. Nah, jadi kasusnya seperti itu. Nah, kalau misalnya sholat, nah sholat bisa saja itu dikasih video tentang misalnya video tentang ada orang sholat yang berbaring, ada sholat yang ini. Nanti peserta didik yang coba mencari mencari bolehkah tidaknya, apa dalilnya, apa hadisnya. Nah, biar peserta didik dulu yang mencari ilmu pengetahuan itu secara mandiri. Nah, jadi jangan Bapak di ini dulu, jangan Bapak kasih tahu dulu, nanti Bapak kasih tahu itu di terakhir ya. penguatan. Nah, seperti itu Pak ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke, nah Bapak menggunakan video atau hanya menggunakan gambar? Kalau sebenarnya kalau kalau realnya itu di kelas video, cuman kadang kalau kami masukkan di sini gambar. Kalau biasanya kami kalau video itu jarang. Biasa kami banyak menggunakan gambar, Pak, kalau di kelas. Sekarang karena ini tuntutan PPG harus menggunakan video, menarik perhatian siswa, karena siswa kita ini sudah abad 21 Ya, yang generasi tentunya Z. berbeda dengan kita masa sekolah, Pak ya. Ya, Pak. Nah, kalau bisa tampilkanlah sebuah cari video tentang orang sholat di mana gitu. Ya, pasti. Kemudian linknya tolong ditampilkan di situ, Pak. Tampilkan misalnya nomor satu peserta didik, diberikan Gitu. tampilan video tentang ini, linknya ini gitu. Ah gitu, Pak. Ya, Pak. Terima Videonya kasih. sebagai studi kasusnya ya tidak perlu, apa namanya, tidak perlu terlalu terlalu panjang-panjang. Anak perhatikan ini video tentang apa nanti, anak-anak akan mengerjakan di LKPD. Nah, sebelumnya tolong perhatikan, perhatikan anak-anak itu akan menganalisa nanti akan kita tanya sedikit-sedikit kira-kira tentang apa? Oh, tentang orang sholat ini boleh tidak? Boleh, Pak. Atau jawab tidak boleh, Pak. Karena harus pakai pakai air gitu wudhu misalnya. Nah itu kan oke. Sekarang kita bagi kelompok. Misalnya ada 4 orang atau 2 orang, Ya, sampai 5 biasanya. ya sampai 5. Nah sekarang coba cari dalilnya. Apa yang membolehkan ini?
Apa istilahnya ini? Nah, baru terakhir kita. Nah, anak-anak, kalau sudah anak-anak sudah menampilkan semuanya, kita tinggal memberikan penguatan di akhir langkah. Ya, memberikan penguatan itu Ya, di akhir kegiatan yang sintak yang kelima. Barulah kita mengeluarkan PPT. Nah, yang seperti ini video yang kalian bahas tadi, LKPD yang sudah kalian tampilkan tadi itu adalah istilahnya. Ada apa tadi Pak materinya? tentang rukhsah. Tentang itu baru Bapak tampilkan. Baru diberikan penguatan-penguatan. Oke Pak ya. Ya Pak, terima kasih Pak atas Oke. ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat nantinya di di kelas ya. Kemudian ke bawah lagi Pak, sedikit lagi ke bawah. Di penutupnya Pak. Iya. Di Nah, penutup, sekarang ada tidak asesmen formatif itu di penutup? guru kelompok memberikan rangkuman hasil diskusi, guru Terus, mencatat tugas refleksi. oke, tidak. Pemantiknya itu di ini Pak, apakah kalian memahami tentang ruksah? Apakah materi Itu ini itu refleksi Pak ya. ya refleksinya Pak? Dia gini Pak, karena di PPG ini kita dituntut harus apa namanya harus sempurna di dalam menjalankan modul ajar walaupun itu apa namanya seharusnya misalnya tes asesmen formatif itu bisa dilakukan setelah habis topik pembahasan itu kan. Tetapi Hmm. kalau bisa di penutupan itu kita beri atau kita kasih evaluasi. Evaluasi itu asesmen formatif. Nah, di mana Bapak meletakkannya? Eh, Misalnya, oke Bapak Ibu, misalnya oke anak-anak, kita semuanya sudah melalui ini semuanya dan anak-anak sudah tampil dan Bapak sudah menerangkan semuanya tentang materi kita hari ini dan sekarang yang terakhir sebelum kita tutup mari kita mengerjakan misalnya nih contoh. Mari kita mengerjakan soal formatif, asesmen formatif. Nah, untuk soal formatif maka Bapak share link Google Form atau Quizzes ke WA Group. Dah itu saja. Itu untuk kebutuhan praktek PPL nanti. Nah, maka sebagusnya dilengkapi ada asesmen formatifnya. Karena di bawah modul ajar Bapak kan ada asesmen formatif, Pak ya. ada Pak di pertemuan keduanya. Seharusnya itu juga ditampilkan situ. Harus harus ada deh, Pak. Wajib ada ke di dalam ininya. Di pertemuan pertama setiap kali pertemuan Pak ya. Kalau bisa, karena itu untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran itu sudah sampai atau belum. Jadi gini Pak, kami tidak masukkan di pertemuan pertama itu takutnya nanti waktu. Kadang-kadang waktu ini ya Pak, kadang-kadang kita asik, anak-anak tuh panjang lebar di diskusinya, kadang-kadang sampai ini waktunya, makanya kami masukkan di pertemuan yang selanjutnya, pertemuan kedua gitu nah Pak. Nanti kalau modul ajar ini yang digunakan, maka itu digunakan di modul ajar yang kedua, Pak. Yang lengkap, Oh, yang ya lengkap. Yang di sana ada asesmen somatif, ada asesmen formatif, ada LKPD-nya, ada evaluasinya, lengkap yang situ. tahu, tahu, Pak. Oke, Pak, yang terakhir, Pak. Pak. Yang terakhir boleh buka Qurannya, Pak. Iya, Pak. Belajar ngaji nih Pak. Tidak, saya pun diarahkan itu kan, jadi mau tidak mau ditanya lah gitu. Ya Allah. Ini oke lah Pak, Kita sebisa. gini Pak, karena saya menyelesaikan tugas saya dan Bapak menyelesaikan tugas Bapak gitu kan. Ya, Pak. Siapa siapa. Tugasnya sama saja itu. Ngaji Pak. Silakan ayatnya dipilih saja Pak, terserah. Oh, iya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatu mir rabbih. Innama anta munzir wa likulli qaumil had. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu Oke, cukup shay'in Bu. indahu bimiqdar. Coba. Sadaqallahu
Ada tidak di situ yang Bapak baca dari awal sampai akhir tadi yang mempunyai hukum non mati dan tanwin? Non mati dan tanwin Pak ya. Yang non mati dan tanwin ada Pak. Merwabbihi. Mirrobihi apa hukumnya Pak? Merwabbihi idgham bila gunnah Pak. Non mati ketemu dengan huruf ra. Cuman kalau saya boleh usul Pak, nanti perbaiki huruf shinnya yang tebal. Iya Pak. Misalnya tadi AU diperjelas alifnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shinnya harus jalan karena itu kesempurnaan hurufnya. Iya Ada Pak. di situ ada hak sifat. Setiap huruf itu kan punya hak. Kan? Iya Ada Pak. sifat, ada makharijul huruf. Takutnya kalau a'udzubillahi minas syaiton jadi sin ya kan. Dia ada Iya. sin yang tebal, ada yang tipis. Masih bisa dilatih tuh, Pak. Insya Allah Pak. Nah, kenapa? Karena Bapak kan guru pai gitu kan jadi tuntunan dan tontonan gitu. Sampai-sampai latih lah, lihat di video bagaimana cara menyebut syekh. Ada kesalahan yang terus-menerus yang tidak kita sadari. Contohnya misalnya Nah, iya itu penyebutan. Assalamualaikum. Nah, itu kan kesalahan yang kadang kita tidak tersadari. Padahal di sana banyak yang menjadi kekeliruan gitu. Kalau bisa Bapak guru sebagai guru PAI itu kalau bisa diubah bagaimana anak-anak itu tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dibacanya tidak merusak kaidah bahasa Arab itu sendiri. Oke, cukup yang untuk ngajinya. Kemudian pindah ke tulis Arab, Pak. Oh iya, bentar Pak, saya ngambil dulu. Kebetulan sudah. Saya karena di kemarin ini disuruh menulis ayat Quran, tapi saya ragu. Kenapa? Takutnya Bapak setelah menulisnya nanti di dibuang ke tong sampah di mana. Itu kan kurang adabnya, maka tulisan Arab saja. Kalau Arab kan tak marah orang Arab sana. Ya Pak, tulisan bahasa Arab. Ya. Ana azhabu ilal madrasah. Baca. Anak Azhabu pas tulisan. Betul, betul. Anak azhabu ilal madrasah. ilal madrasati. Madrasah. Oke, boleh dilihat apa Ah, artinya? tulisannya Pak. Tak apalah. Inilah adanya. Mana nih kamera? Nggak kelihatan. Lah, ini. Enaknya, enaknya baca spidol. Iya sih. Lupa saya. Artinya apa itu, Pak? Ana azhabu ilal madrasah. Saya pergi ke sekolah. Oke, terima kasih, Pak. Ya, Oke, itu Pak. saja mungkin yang dapat saya sampaikan dan diberikan arahan-arahan dan mudah-mudahan Bapak bisa melewati ini dan menyelesaikan PPG. Amin. Terima kasih atas bimbingannya, Pak. Uh, Oke, silakan di rekodnya. Ya, Pak, siapa? Mana rekod ini? Siap-siap. Saya yang stop.